Shalom. Bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita di dalam Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan membahas tentang Bilangan pasal yang ke-20. Ada peristiwa apa di dalamnya? Ada kejadian apa? Sampai-sampai nanti Tuhan itu menetapkan bahwa Musa tidak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekelas Musa loh saudara. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Nah, untuk bisa mengetahui jalan ceritanya, kita nanti akan membaca, mengupas, merenungkan, lalu Tuhan akan memberikan rema-rema dalam hidup kita. Tentunya setelah kita minta tuntunan Roh Kudus, kita hampiri hadirat Tuhan. Dengan demikian pengurapannya, jamahannya akan membawa kita mengerti kehendak Allah lewat firman pada hari ini. Mari kita hampiri Tuhan. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya Dia menyatakan kehendaknya dalam hidup itu semua. Kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Tuhan. Ya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau. Kami butuh kuasa-Mu. Hanya Kau yang mampu Tuhan. Hanya Kau yang sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesus. Kami naikkan syukur kami. Ya laraba ya laraba ya laraba ya laraba ya Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga Amin Tuhan. tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka ya Tuhan. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin Tuhan. Engkau memiliki kuasa yang melebihi apapun juga. Dan itu tidak Tuhan sembunyikan bagi anak-anak-Nya. Kepada anak-anak-Nya kuasa-Mu memberkati, mengurapi, menjamah, menguatkan, menghibur dan menolong kami. Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kuasa-Mu menghukum mereka, membuat mereka gemetar. Itulah sebabnya mengapa kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan, umat-umat perjanjian, selalu datang kepada Engkau, Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas itu. Supaya kami diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjalani hari-hari kami, melewati peperangan rohani kami, dan mencapai kemenangan demi kemenangan. Tangan-Mu terbuka,
Kuasa-Mu nyata bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, hadirat-Mu, jamahan-Mu. Dan kalau kami akan melanjutkan pembelajaran kami, mari Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu yang kami pelajari hari ini. Supaya kami semakin mengerti dan mengenal Engkau. Allah yang penuh kuasa itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan kami percaya, kami akan diberkati lewat Bible Study Online CK7 ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar dan diberkati dengan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari Bilangan pasal yang ke-20. Di Alkitab saya itu halaman sekitar 168 Perjanjian Lama. Nah saudara, di dalam pasal 20 ini, kitab Bilangan menceritakan tentang kematian Miriam, yaitu kakaknya Musa. Lalu terjadi sebuah kesalahan dan dosa Musa dan Harun. Nanti seperti apa kesalahannya kita akan pelajari. Dan ada bangsa Edom yang menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati daerah Edom. Namun sayang, orang Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melewatinya. Mereka harus memutar, mencari jalan lain. Karena tidak akan menimbulkan konfrontasi dengan bangsa Edom. Tapi nanti kita lihat seperti apa, saudara. Dan pasal 20 dari kitab Bilangan ditutup dengan kematian Harun. Jadi ada beberapa hal penting ya saudara, tentang kematian Miriam, Musa dan Harun berbuat dosa, lalu Edom menolak orang Israel melewati wilayahnya, dan yang keempat tentang kematian Harun. Nah, Tuhan mau berbicara apa kepada kita lewat pasal 20 dari kitab Bilangan ini. Saya akan bacakan dulu tentang dosa Musa dan Harun, saudara. Dosa Musa dan Harun. Ayat yang kedua sampai dengan ke-13. Ini penting sekali kita pelajari. Demikian firman Tuhan. Pada satu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumui Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membawa kami ke tempat celaka ini. Yang bukan tempat menabur. Tanpa pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana provokasi bangsa Israel, orang-orang Israel kepada Musa dan Harun mengenai kekecewaan mereka ketika mereka tidak mendapatkan air di situ, saudara. Ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Ini setiap kali Musa menghadapi dilema bersama dengan bangsa Israel yang dipimpinnya, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari petunjuk Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sampai di sini, perbuatan Musa dan Harun benar, saudara. Ya, ada masalah. Karena nggak ada air. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut. Bahkan komplain kepada Musa dan Harun. Lalu Musa dan Harun datang ke kemah pertemuan menghadap Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Supaya diberinya air. Ya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya.
Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Saudara, peristiwa ini terjadi dimulai pada sekitar tahun ke-40 setelah mereka keluar dari Mesir. Ini menjelang mereka memasuki tanah perjanjian, saudara. Bangsa Israel sudah mengembara di padang gurun selama 39 tahun. Sebagian besar angkatan pertama telah mati tanpa menerima apa yang dijanjikan karena ketidakpercayaan mereka. Tidak lama kemudian, anak-anak mereka, yaitu generasi kedua, akan segera masuk. Jadi pada peristiwa bilangan pasal 20 ini, mereka sudah berjalan sekitar 39 tahun. Tinggal 1 tahun lagi untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Disinilah terjadi sebuah peristiwa bagaimana Musa dan Harun sampai diputuskan tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan ini memang sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Karena nanti pada kisah berikutnya yang kita pelajari nanti, bahwa Musa itu mati di gunung Nebo. Lalu Harun di ayat 22 sampai 29 itu mati di gunung Hor. Jadi Musa di gunung Nebo, Harun di gunung Hor. Nah, ini sebuah peristiwa karena kesalahan Musa dan Harun, sehingga mereka tidak dapat membawa bangsa pilihan ini masuk ke tanah perjanjian. Nah, beberapa kali, saudara, orang-orang Israel itu membuat provokasi kepada Musa dan kepada Harun. Untuk kesekian kalinya Israel bertengkar dengan Musa. Ayat 2 sampai 5 tadi. Musa dan Harun harus menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Oleh sebab itu, ketika mereka teriak-teriak, "Kalian membawa kami keluar dari Mesir hanya ingin mengubur kami di padang gurun ini. Di Mesir masih banyak air. Di Mesir kami masih berkecukupan." Mereka lupa bahwa mereka teriak-teriak minta dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, menghadapi permasalahan hidup, mereka sudah memberontak, bersungut-sungut, komplain. Sungut-sungut mereka kepada Musa dan Harun. Komplain mereka kepada Musa dan Harun itu adalah komplain mereka kepada Tuhan. Dan atas dasar itu, Musa dan Harun kemudian pergi menghadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah tentang apa yang harus mereka lakukan secara cukup mendetail. Tadi di ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Musa melakukan tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 9 tadi menyatakan bahwa bagian Musa yang taat cuman apa? Mengambil tongkat saja, saudara. Selebihnya ketika Musa mengambil tongkat, Musa lupa untuk menaati perintah Allah. Kenapa? Karena mungkin didesak
oleh emosi yang meluap menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Mari kita lihat saudara, apa kesalahan Musa sehingga dia tidak diperkenankan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian pada peristiwa di Meriba ini. Yang pertama, Musa memurkai umat Israel dengan kata-kata kasar. Sebab Musa menyebut bangsa Israel sebagai orang-orang durhaka. Padahal Tuhan tidak murka terhadap mereka. Ini harus dicatat, saudara. Ya, bangsa Israel bersungut-sungut. Ya, mereka komplain kepada Musa dan Harun. Tapi sesungguhnya Allah sedang memperhatikan mereka. Yang boleh mengatakan kata-kata durhaka itu dari Tuhan, bukan dari Musa. Nanti ya saudara, kalau saudara catat ya, di dalam Mazmur 106 ayat 33. Dikatakan karena keteledoran ya kata-kata Musa. Sehingga apa? Musa berbuat salah. Jadi kata-kata yang teledor. Sebagai pemimpin tertinggi pada waktu itu, Musa seharusnya mampu mengendalikan diri. Sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak perlu. Beberapa hari yang lalu kita belajar bagaimana semakin besar tugas dan kedudukan seseorang yang dipilih Tuhan, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Termasuk apa saudara? Kata-katanya. Termasuk menjaga tutur kata. Supaya tidak disebut sebagai orang yang teledor dengan kata-kata, dengan perkataannya. Karena bagi Tuhan, pada waktu peristiwa ini terjadi, pemimpin dan umat tidak boleh melakukan kesalahan. Dan Musa dengan entengnya bilang, orang-orang durhaka. Itu yang pertama. Mengapa Musa dihukum Tuhan. Yang kedua, menyiratkan bahwa Musa dan Harun, ya, mereka yang akan melakukan keajaiban itu. Karena dengan kata-kata ini, memakai kata kami. Lihat ayat yang ke 10 saudara. Ayat 10 ya. Kata kami ini. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nomor 1 ya, kata-kata durhaka itu. Yang kedua, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lihat saudara, Tuhan betul-betul memperhatikan Musa pada waktu itu. Bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti ini. Yang pertama dia teredo dengan kata-katanya, dengan kata durhaka. Yang kedua, kata kami. Kalau saya ilustrasikan begini, hei orang-orang Israel, kalian minta kami, saya dan Harun, untuk mengeluarkan air itu. Lihat tongkat di tanganku. Jadi seolah-olah kamilah, Musa dan Harunlah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu. Saya bisa membayangkan bagaimana geramnya Musa dengan berkata-kata durhaka dan kami. Itu membuat catatan tidak berkenan dari Musa kepada Allah. Sekali lagi saudara, kalau saudara jadi pemimpin, saudara menjadi leader, mungkin jadi gembala kul atau gembala apa saja di perusahaanmu, di rumahmu, ya, di dalam pelayananmu menjadi pemimpin, hati-hati dengan perkataan kita. Yang boleh berkata durhaka pada waktu itu hanya Tuhan. Dan tidak boleh sedikit pun mencuri kemuliaan Allah dengan cara kata, itu karena kami yang mengeluarkan. Itu karena kami yang melakukan. Itu hati-hati saudara. Itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan
mereka dengan memukul bukit batu sampai 2 kali dengan tongkatnya. Padahal Tuhan hanya menyuruh minta mereka untuk berbicara kepada bukit batu itu. Tuhan jelas kok perintahnya. Berbicaralah. Berkata-katalah kepada bukit batu itu. Tapi Musa karena geram, karena mungkin emosional, bukan hanya berkata durhaka dan kami, tetapi juga memukul bukit batu itu. Itu kesalahan yang ketiga. Yang keempat, ini sebenarnya yang membuat Tuhan itu gak habis pikir kepada Musa. Kenapa? Karena Musa dan Harun melakukan semua kesalahan itu di hadapan seluruh umat Israel. Ayat 12 tadi, saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sebenarnya Musa sedang membuka aibnya sendiri di depan bangsa Israel. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan lidahnya. Tidak mampu mengendalikan emosionalnya. Tidak mampu menguasai diri. Sehingga keluarlah kata-kata yang teledor tadi. Keluarlah tindakan emosional yang harusnya berkata-kata tapi memukul. Dan itu dilakukan di depan bangsa Israel. Seluruh umat Israel tahu. Itulah sebabnya Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka tidak mengherankan bila Tuhan kemudian murka dan menghukum mereka sehingga mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tinggal setahun lagi loh, saudara. Tinggal dekat lagi loh. Tapi Musa mati di gunung Nebo. Dan Harun mati di gunung Hor. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Beberapa kali saya merenungkan ini, saudara. Sebelum saya mengerti sungguh. Saya itu kadang sedikit, Tuhan kenapa ya? Sedemikian murkanya engkau sampai sekelas Musa melakukan sebuah tindakan yang saya katakan bukan merupakan dosa yang besar. Menurut saya. Mungkin menurut kita juga. Hanya dengan berkata-kata, kesalahan kata-kata kan bisa koreksi. Tuhan bisa ngomong sama Musa, bertobatlah. Maka Musa akan bertobat dan akan masuk tanah perjanjian. Tapi sedemikiannya Tuhan murka kepada Musa dan Harun. Sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dinanti-nantikan. Tanah yang sedang menjadi sebuah cita-cita mereka. Saya bisa membayangkan, saudara. Bagaimana hancur hatinya Musa dan Harun. Saya bisa membayangkan sebelum Musa mati di Gunung Nebo itu Tuhan bilang begini, Musa, kau lihat itu. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Sebab kalau saudara pergi ke Yordania, begitu mendarat lalu saudara akan dibawa ke Gunung Nebo. Biasanya seperti itu kalau ke tanah perjanjian. Lewat Yordania. Dari Gunung Nebo itu kita bisa melihat mana Israel, mana Yeriko, dan mana tempat-tempat yang bersejarah bagi bangsa Israel. Dari situ Musa diperlihatkan itu tanah perjanjian. Wah, saya bisa membayangkan bagaimana hancur hatinya Musa. Bagaimana sedihnya Musa. Bagaimana menyesalnya Musa sampai dia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Dengan demikian Allah menghukum mereka. Saudara, setiap orang yang diberikan tugas dan mandat dari Tuhan itu dituntut juga tanggung jawab yang besar. Ya. Saya ingat di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat 3, saudara. Imamat 10 pasal 3 berkata seperti ini. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Imamat 10 ayat 3 ini saya nggak ngerti. Kok ada kata-kata kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Tapi begitu saya baca ayat ini, saudara, tentang Musa dan Harun yang berdosa di hadapan Tuhan, saya baru ngerti.
semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan, maka Allah akan menyatakan kekudusannya. Bukan hanya untuk memberkati, tapi juga memperingatkan, kalian jangan sampai salah di hadapanku. Sebab kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan bisa membawa berkat, tapi sebaliknya bisa juga membawa hukuman. Nah, pada peristiwa ini, hadirat Tuhan, kekudusannya membuat Musa dan Harun menerima hukuman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin dituntut untuk menghormati kekudusan Allah. Mari kita refleksikan dalam hidup kita, saudara. Sekelas Musa dan Harun, kesalahannya seperti itu, ditolak Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Kadangkala, saudara, tanpa kita sadari, ketika kita sedang ada dalam hadirat Tuhan, kekudusan dinyatakan, kita pada posisi sama seperti Musa yang tidak kudus, asal-asalan, mengandalkan emosional kita, ya, sehingga hati kita tegar tengkuk membatu, sampai-sampai Tuhan berfirman apa kita nggak tahu. Berapa kali di antara kita, kalau ibadah misalnya, bersungguh-sungguh, tidak teledo dengan kata-kata kita, tidak mencela hadirat Allah. Hati-hati, mungkin komplain kita terhadap firman Allah disampaikan oleh hamba Tuhan. Saudara jangan anggap enteng itu. Kita belajar dari sini, saudara. Apalagi para pemimpin. Apalagi para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai peristiwa Musa dan Harun pada bilangan pasal 20 ini menimpa kita. Sudah bekerja, melayani, ya, ada di ladang Tuhan, membesarkan kerajaan Allah, tapi hanya karena teledo dengan kata-kata kita. Kita tidak mengikuti sepenuhnya apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, maka kita ditolak, saudara. Kita ditolak. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan harus betul-betul menghormati kekudusan Allah. Apalagi di depan jemaat seperti Musa di depan bangsa Israel. Tuntutannya tinggi. Musa harus konsentrasi betul. Menjaga, ya, kewibawaan Allah. Menjaga kekudusan Allah di depan bangsa atau umat Israel itu. Demikian pula kita. Ayo, jaga lidah kita. Jaga perbuatan kita. Jaga pikiran kita. Jaga mulut kita, hati kita. Supaya kita menghormati kekudusan Allah. Itu ya, saudara. Jadi saya mau katakan buat kita semuanya. Lewat pembelajaran bilangan 20 ini. Kita diajar Tuhan untuk menghormati kekudusan Tuhan. Nah, kisah selanjutnya, saudara, tentang bangsa Edom yang menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Ini lanjutan dari kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga nanti pada saatnya, ya, Edom juga akan dihukum Tuhan. Karena tidak memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Sehingga mereka harus memutar lagi. Edom nanti akan dihukum Tuhan. Lalu perikop selanjutnya tentang kematian Harun. Dan nanti penunjukan Eliezer anaknya sebagai pengganti Harun. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingatkan sekali lagi. Ayo, hormati Tuhan. Jaga kekudusan. Ya, hadirat Allah harus kita bukan hanya nikmati, tapi juga kita hormati. Kekudusan Allah harus dan wibawanya harus kita jaga. Apalagi di depan jemaat, di depan umat Allah, kita harus benar-benar tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan sampai seperti Musa dan Harun yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini gambaran, saudara. Ini gambaran bagaimana orang yang sudah mendapatkan kedudukan tinggi di mata Tuhan,
Harus betul menjaga, tetap ada di situ. Ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Ya. Karisma itu membawa kita naik ke atas. Tapi karakterlah yang membuat kita tetap ada di atas. Artinya apa? Ya, kepandaian kita, pengaruh kita, karisma kita seseorang bisa membawa dia melesat naik ke atas. Tapi sesungguhnya karakter orang itulah yang membuat dia tetap ada di atas. Kalau memiliki karisma, memiliki pengetahuan, keterampilan, kepandaian tanpa disertai dengan karakter yang benar, maka secepat dia naik, secepat juga itu dia akan jatuh ke bawah. Oleh sebab itu, milikilah karakter yang baik di hadapan Tuhan. Ya, taat, setia, ikuti apa kata Tuhan. Jangan teledo dengan kata-kata kita. Maka saudara dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana ketika kami dipercaya Tuhan, diangkat sebagai umat pilihan Tuhan, mungkin menduduki tempat sebagai pemimpin atau leader. Kami belajar dari kisah Musa dan Harun ini. Sedemikian mereka dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Bagaimana Musa mampu membuat hal-hal yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Dia mengacungkan tongkat, laut terbelah. Bagaimana tongkat Harun di tengah 12 tongkat suku Israel, hanya tongkat Harun yang berbunga dan menghasilkan buah badan itu. Mereka malah mengalami hal-hal yang spektakuler. Tapi sayang, mereka tidak menjaga itu dengan baik. Mereka teledor dengan kata-katanya. Bahkan perbuatan pelayanannya didasari atas emosional belaka. Disuruh berkata-kata kepada bukit batu, tapi Musa memukulnya. Pukulan yang didasari atas kegeraman, atas kemarahan, atas amarah yang tidak kudus itu, membuat Musa dan Harun tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Ini pelajaran buat kami semua ya Tuhan. Agar kami menjaga kata-kata kami, menjaga tutur kata kami, agar kami menjaga hati kami. Sekalipun mungkin ada orang yang memprovokasi kami, kami tetap tenang. Tidak emosional. Karena orang yang emosional akan mengambil keputusan yang salah. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada hari ini. Ampuni kami kalau kami memiliki tabiat seperti Musa pada peristiwa ini. Tidak menjaga kekudusan-Mu. Tidak menjaga hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau nama kami tetap ada di kitab kehidupan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berkati umat-Mu. Berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga. Khususnya para imam-imam. Para gembala-gembala. Mungkin gembala gembala bagi keluarganya para suami. Supaya kami semuanya didapati tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Sehingga kami membawa umat Allah masuk ke tanah perjanjian. Dan kami pun masuk ke dalamnya. Berkati kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati generasi Yeremia. Berkati anak-anak muda. Supaya mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Menjaga kekudusan. Tidak kompromi dengan dosa. Dan mati-matian menjaga kekudusan. Untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati program Bible Study online CK7 ini. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang juga. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah. Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Lewat anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan datang menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.